kerajaan Pasir Batang tersimpan api yang siap membara. Api kesombongan di satu hati dan api kebaikan di hati lainnya. Hari ini, sebuah keputusan dari Singgasana akan meniupkan api itu menjadi kobaran yang menentukan nasib mereka semua. Anak-anakku, Purbarara dan Purbasari, kemarilah dekat. Ayahanda, Ayah sudah tua. Sudah saatnya ayah menyiapkan tahta kerajaan ini. Keputusan ini sangat berat, tapi harus saya ambil. apapun keputusan ayah, hamba akan terima dengan ikhlas ayah. Purbarara, kau memang putri pertama, tapi sayangnya, Purbasari, kau mungkin terlihat lemah, tapi ketulusan hatimu dan kedekatanmu dengan rakyat. Tunggu, jangan bilang ayah memilih. Purbasari akan menggantikan ayah sebagai pemimpin Pasir Batang. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang bicarakan? Ayah, hamba tidak pantas ayah. Purbarara, dengarkan ayah. Seorang pemimpin bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga ketulusan hati. Purbasari. Aku tidak percaya. Ayah selalu lebih pilih dia. Ayah selalu lebih sayang sama dia. Kakak, tolong. Jangan dekat. Purbasari, maafkan ayah. Ini semua sama ayah. Hingga kalian berdua harus terus seperti ini. Ayah, aku tidak menginginkan tahta jika harus merusak hubungan dengan kakak. Dan demikianlah benih permusuhan mulai tumbuh. Sebuah keputusan yang seharusnya membawa kedamaian justru memicu badai dendam yang akan mengubah segalanya. Kau kenapa, Adinda? Aku tidak percaya. Ayah memilih Purbasari, si pemalu dan penakut itu. Tenanglah, Purbarara. Suaramu bisa terdengar oleh seluruh istana. Kenapa aku harus peduli Indrajaya? Ini tidak adil. Aku putri sulung. Seharusnya tahta itu menjadi punyaku. Aku tahu. Justru itu tahta seharusnya untukmu. Tapi dengar ide, saya punya ide. Ide? Ide apa Indrajaya? Kau tidak akan bisa mengubah keputusan ayah. Nah, coba bayangkan jika Purbasari terkena sebuah penyakit kulit yang seperti kutukan. Lanjutkan. Nah, di tepi gua hutan ada sebuah penyihir. Kami bisa mengambil bantuan dari dia. Dia pasti punya ramuan tersebut. Jadi, kau mau aku menyakiti adikku sendiri? Bukan menyakiti, tapi menentukan bahwa tahta akan jatuh kepada tangan-tangan yang betul. Ini untuk kebaikan kerajaan secara seluruh. Baiklah, kita buat Purbasari menderita sebagaimana aku menderita. Oke lah, nanti malam kami akan ke tempat penyihir itu. Kakak tunjukkan padamu Purbasari siapa yang cocok menjadi ratu. Siapa yang berani menginjakan kaki di tempatku? Mbok, kami butuh bantuanmu. Iya Mbok, tolonglah bantu kami. Kami akan memberimu emas dan permata yang sebanyaknya yang kamu mau. Emas dan permata. Menarik. Kemarahanmu menusuk sampai ke tulang-tulangku, putri. Apa yang kau inginkan? Aku mau sebuah ramuan. Ramuan yang bisa mengubah kulit Purbasari berubah menjadi sangat mengerikan. Aku mau bintik-bintik hitam seperti tai lalat menyebar di seluruh tubuhnya. Ya, buatkan yang paling buruk. Kau menginginkan penyakit kulit yang parah. Parah. Aku mau itu terlihat seperti kutukan sehingga ayah tidak punya pilihan lain. Jadi, nanti semua orang di rakyat kerajaan akan menuntuti pengasingannya langsung. Bagaimana jika itu menyakitkan untuknya? Biarkan dia merasakan sedikit penderitaan sebagaimana yang aku rasakan. Tahta, perhatian ayah, semuanya direnggut olehnya. Baiklah, seperti yang kau mau. Ramuan ini akan bekerja dalam semalam. Kulitnya akan menjadi mengerikan. Ini, terimalah ramuan ini. Dengan ini, tahta akan segera menjadi untukmu, Adinda.
Ini penyakit apa? Ayah, tolong aku. Ini sakit sekali. Dan aku menjadi sangat buruk rupa. Aduh ayah, jangan-jangan ini penyakit berbahaya yang akan menulari seluruh istana. Bayangkan jika seluruh rakyat kita ikut terjangkit. Tenang Purbararang, dia adalah saudaramu. Kita akan mencari tabib terbaik. Ayah, aku malu. Aku tidak ingin siapapun melihatku seperti ini. Tapi ayah, ini masalahnya bukan cuma soal penampilan. Ini masalahnya tentang keselamatan seluruh kerajaan. Bayangkan jika prajurit kita ikut terjangkit dengan penyakit seperti ini. Ekonomi akan runtuh, keamanan kerajaan akan terancam, dan nama baik kerajaan kita akan tercoreng. Lebih baik kita asingkan saja dia ke hutan. Tapi mengasihkannya ke hutan itu terlalu kejam. Hutan terlalu berbahaya dan banyak binatang buas. Aku tidak akan sanggup tinggal sendirian di sana. Purbasari, lebih baik kau menghadapi binatang buas daripada kemarahan seluruh istana yang terjangkit penyakitmu. Baiklah Purbasari, ayah akan membangunkanmu gubuk yang nyaman di pinggir hutan. Tidak, jangan lakukan ini. Kakak, kenapa kau melakukan ini padaku? Adikku, ini demi kebaikan kita semua. Percayalah pada kakak, semuanya akan baik-baik saja. Diasingkan dari istana, Purbasari harus memulai kehidupan barunya di hutan. Sebuah pondok sederhana telah disiapkan, menjadi tempat perlindungannya yang baru. Meski hatinya remuk demi rakyatnya, Purbasari berusaha ikhlas. Pondok ini sudah lebih dari cukup. Disinilah rumah baruku. Aku harus kuat. Hari demi hari berlalu. Purbasari perlahan beradaptasi dengan kehidupan di hutan. Ia bermain dengan kelinci, berbicara pada burung-burung, dan belajar mengenali tumbuhan hutan. Namun, kesepian tetap menyelimuti hatinya. Begitu indah alam di sini. Tapi betapa rindunya aku pada istana dan pada ayah. Kapan ini akan berakhir? Suatu pagi yang cerah, ketika Purbasari sedang memetik bunga, sesuatu yang istimewa terjadi. Bunga-bunga di hutan ini begitu cantik. Mereka menghiburku di saat... Suara apa itu? Wahai Tuan Putri, tak perlu khawatir. Engkau bisa berbicara? Tentu saja Tuan Putri, Bagaimana bisa? aku telah dikutuk menjadi lutung sejak aku berbuat kesalahan. Nasib kita sama ya. Kalau begitu aku beri nama kamu Lutung Kasarung. Lutung karena kamu berwujud seekor kera dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Bulan demi bulan berlalu. Lutung Kasarung setia menemani, membantu mencari makan, dan mendengarkan segala keluh kesah Purbasari. Namun, penyakitnya tak kunjung sembuh. Masih sama saja. Kapan ini akan berakhir? Kapan aku bisa kembali normal? Aku lelah dengan semua ini. Tuan Putri, aku membawakanmu sesuatu. Bunga-bunga cantik. Untuk apa ini? Aku ingin kau mandi menggunakan bunga-bunga tersebut. Kau ingin aku mandi dengan bunga-bunga ini? Tapi... Konon katanya di hutan ini ada danau ajaib yang mampu menyembuhkan segala luka yang ada di wajah. Baiklah. Aku akan ikut. Dengan penuh keyakinan, Lutung Kasarung memimpin Purbasari menyusuri jalan setapak yang belum pernah dilewatinya. Semakin jauh mereka masuk, semakin harum aroma yang tercium. Astaga, sebuah danau. Airnya jernih sekali. Airnya hangat. Baiklah, aku akan mencobanya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bintik-bintik hitam menghilang. Kulitku kembali normal. Aku sembuh. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga, Tuan Putri. Terima kasih Lutung Kasarung. Kau telah membawaku pada mukjizat ini. Penyembuhan ajaib itu membuat Purbasari bersuka cita.
Namun, takdir kembali berputar ketika kereta kencana istana tiba-tiba muncul. Kakak, Purbararang. Aku tahu kau akan menjemputku. Lihat, penyakitku sudah sembuh. Aku hanya ingin melihat keadaanmu saja, si adik. Apa kau benar-benar sudah sembuh? Iya, di hutan ini ada danau ajaib. Danau itulah yang menyembuhkanku. Lutung Kasarung yang mengenalkan danau itu padaku. Apakah aku sudah boleh ikut kembali ke istana, Kak? Adikku sayang, tak semudah itu untuk kembali ke istana. Setelah berbulan-bulan kau menghilang, membuat ayah dan seluruh istana cemas. Kau pikir dengan kulitmu yang sudah kembali mulus lagi, kau bisa menghapus dosa-dosamu? Kau lupa penyakit mengerikan yang hampir menulari seisi istana. Tak semerta-merta kau bisa kembali ke istana, Purbasari. Ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Kau dengar tadi itu? Pokoknya, jika kalau kau mau kembali ke istana, kau harus buktikan dulu kepada kita. Syarat? Syarat apa, Kak? Mari beradu panjang rambut. Bila rambutmu lebih panjang, kau boleh kembali ke istana. Baiklah, Kakak. Dan terbukti, rambut Purbasari jauh lebih panjang. Berkilau alami di kehidupan hutan yang tak pernah tersentuh gunting. Tunggu, kalau seperti itu, ada syarat kedua. Tunjukkan calon suamimu, dan dia harus lebih tampan dari Indrajaya. Aku tidak punya calon suami. Selama di hutan, hanya Lutung Kasarunglah yang menemaniku. Kalau seperti itu, terimalah nasibmu dan tinggal selamanya di hutan. Aku. Tunggu! Lutung Kasarung, dialah calon suamiku. Lutung. Calon suami? Jangan lucu deh, Purbasari. Apa yang terjadi? Tapi tawa mereka terhenti ketika keajaiban terjadi. Cahaya putih tiba-tiba menyelimuti Lutung Kasarung. Akulah Lutung Kasarung. Aku adalah pangeran dari kerajaan seberang yang dikutuk sejak dari bayi. Lutung? Ya, kutukan tersebut akan hilang ketika ada perempuan yang berhati tulus yang mau mengakuiku sebagai calon suaminya. Tidak mungkin. Dia lebih tampan dari Indrajaya. Kok bisa? Pangeran, maafkan aku yang tak menyadari. Tak perlulah minta maaf. Justru akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Kebenaran pun terungkap. Purbararang tak bisa lagi menyangkal kekalahannya. Cinta sejati telah memenangkan segalanya. Kembali ke istana, Purbasari disambut sukacita oleh rakyatnya. Namun, ada satu hati yang masih diliputi rasa bersalah. Purbasari, putriku. Ayah meminta maaf telah melakukannya. Tidak perlu minta maaf ya, semua ini telah membawaku pada saat hendak teringat. Ayah, adik, aku minta maaf karena telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kesalahan terbesar seseorang bukan ketika ia jatuh, tapi ketika ia tidak mau bangkit dan belajar. Paduka yang mulia, izinkanlah aku untuk menikahi Purbasari. Restu ayah untuk kalian berdua. Anak-anakku dan para penonton yang budiman, sebagai seorang raja dan ayah, izinkanlah aku berbagi kisah dari kita. Pertama, jagalah kebaikan dan ketulusan hatimu. Lihatlah Purbasari yang tetap berbuat baik meski dalam penderitaan. Yang kedua adalah jagalah engkau merendahkan atau menzalimi orang lain, sebagaimana pelajaran didapatkan oleh Purbararang. Dan yang terpenting, hargailah seseorang apa adanya, karena persahabatan dan kasih sayang sejati akan berbuah manis. Sebagaimana cemburu midah tetap menemani Purbasari dalam keadaan apapun. Dan ingatlah, ketulusan, kesabaran adalah mahkota sejati manusia.